Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dan mengingatkan saya kesimpulan dan harapan. Kita jadikan bulan Syawal ini sebagai bulan peningkatan, meningkat imannya, meningkat ibadahnya, meningkat akhlaknya, meningkat kita dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkat kita akrab dengan Al-Qur'an, meningkat kepekaan sosial kita, kedermawanan kita, meningkat kesucian kita, dan yang kedelapan adalah meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, dan mari kita berusaha, semoga Allah memudahkan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah berpesan dalam surat Al-Hasr ayat 18 yang tadi di awal saya sampaikan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri melihat apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasr ayat 18. Sekarang kita sudah memasuki bulan Syawal. Di minggu-minggu awal bulan Syawal, yang berarti kita telah meninggalkan bulan yang mulia kemarin, yaitu bulan Ramadan. Maka izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan tema dengan judul seharusnya, semestinya. Seharusnya di bulan Syawal ini, jemaah sekalian, ada 8 hal yang harus kita perhatikan sebagai upaya bagi kita untuk meneruskan, melanggengkan, serta mengimplementasikan nilai-nilai yang telah kita amalkan, yang telah tertanam di bulan Ramadan itu, agar di luar bulan Ramadan ini kita masih bisa merasakan suasana kekhidmatan kita sebagaimana bulan Ramadan. Yang pertama adalah keimanan yang senantiasa meningkat. Di bulan Ramadan ini kemarin, insya Allah tiap-tiap kita ini imannya tambah. Saya kira insya Allah tidak ada imannya yang di bulan Ramadan kemarin menurun, melorot, berkurang. Kalaupun ada, itu mungkin kasuistik. Nah, di bulan Syawal ini, sebagaimana Syawal itu sendiri artinya adalah peningkatan, maka mestinya kita semakin meningkat iman kita, keyakinan kita, ketauhidan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan tentang Allah, baik sifatnya, baik kekuasaannya, asmanya, dan sebagainya, kita hendaknya benar-benar meningkat, sehingga kita menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti juga ada uraiannya saya sampaikan. Karena iman ini adalah pondasi bagi kita, pondasi bagi bangunan seorang muslim adalah iman. Maka kalau imannya kuat, insya Allah sananya menjadi kuat. Tapi kalau imannya rapuh, lemah, maka semuanya akan ikut menjadi lemah. Maka yang kedua, jemaah sekalian, kita pertahankan stamina, semangat, spirit
ghirah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira tidak ada orang Islam yang tidak bersemangat beribadah di bulan Ramadan kemarin. Semuanya semangat semuanya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika setelah bulan Ramadan ini semangat itu hilang. Nah, ini masalahnya. Kok kenapa hilang? Kalaupun tidak hilang minimal berkurang. Ini ada sebab apa ini? Jangan-jangan ada yang salah pada diri kita. Kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu hampir tidak pernah berkurang, malah bertambah. Tapi kenapa di masjid-masjid kita kok jadi berkurang? Ini pertanyaan substansi yang harus kita jawab oleh diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita ibadah semangat hanya di bulan itu, tapi di bulan yang lain kita menjadi tidak bersemangat. Ada apa gerangan? Ada yang salah berarti dalam diri kita. Padahal Ramadan itu adalah bulan latihan, bulan tarbiyah, supaya nanti di luar bulan Ramadan itu ya seperti bulan Ramadan, semangat kita dalam beribadah. Yang tadinya tidak pernah ke masjid, sholat tarawih itu penuh di mana-mana. Hampir semua masjid itu penuh. Apalagi kalau yang sudah biasanya penuh, pakai teratak, pakai tambahan untuk tempat sholat. Tapi ketika di luar Ramadan kok bisa berkurang ya, bahkan drastis sekali. Nah, ini menjadi evaluasi bagi kita jamaah sekalian. Kenapa di bulan Ramadan kita semangat beribadah, kok di luar Ramadan tidak semangat? Mestinya ini kita punya konsep yang namanya istiqomah. Ibadah itu istiqomah, semangat terus, dinamis terus, dilaksanakan terus, sehingga kita tidak hanya musiman dalam beribadah. Nah, saran kita jamaah sekalian, kita pertahankan spirit semangat ibadah kita di bulan ini dan seterusnya sampai nanti ketemu lagi di bulan Ramadan. Yang tadinya tidak rajin jamaah, mari kita rajin jamaah ke masjid. Yang tadinya tidak rajin sholat sunnah misalnya, kita tingkatkan. Nah, ini yang sukses. Yang ketiga jamaah sekalian adalah semakin tertata akhlaknya. Di bulan Ramadan kita ini berkurang. Mulut kita terutama yang menjadi sumber daripada kemaksiatan, di samping mata kita. Ini di bulan Ramadan kita di samping puasa perutnya, puasa farjinya, juga puasa mulutnya dan matanya. Sehingga insya Allah akhlak kita semakin tertata, semakin baik. Karena akhlak ini adalah hiasan. Perhiasan yang mulia bagi seorang muslim adalah akhlak. Kemuliaan, keluhuran akhlak. Dan Rasul diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka kebaikan akhlak yang sudah diajarkan di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk bisa meneruskan. Kita kurangi ghibah rasanya, kita kurangi berbohong, kita kurangi apalagi memfitnah, kata-kata kotor, kata-kata jorok dan lain sebagainya, serta penglihatan mata kita dan indera yang lain yang mengarah kepada keburukan. Nah, ini yang ketiga jamaah sekalian. Kemudian yang keempat, kita dalam menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu suci, Allah itu bersih. Maka Allah menyukai kepada orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih. Jadi selama Ramadan ini insya Allah kita terjaga kesuciannya, kebersihannya, menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa-doa kita menjadi lebih mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat-ayat tentang puasa itu ada ungkapan
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, katakanlah aku ini dekat. Allah itu dekat, yang mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Maka di luar atau setelah bulan Ramadan ini kemarin, sekarang kita ini berusaha untuk terus menjaga kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya seperti kita kemarin sudah connect sinyalnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga sekarang agar sinyal ini, apa yang kita rasakan, kita pikirkan, kita pintakan kepada Allah, ini nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata lagu dulu ada, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Maka dekatilah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan lebih mendekat, dan memang Allah itu dekat. Kemudian yang kelima, jamaah sekalian, begitu akrabnya kita dengan Al-Qur'an, baik kita menyentuhnya, membacanya, maupun kita telinganya akrab sekali dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Nah, mestinya sekarang kita ini lebih semangat. Jadi ibadah itu bukan karena sesuatu selain Allah, tapi karena Allah. Beribadah bukan karena Ramadannya, tapi karena Allahnya. Beribadah itu bukan karena ingin dipuji dan lain sebagainya, bukan, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini menjadi dekat, menjadi akrab. Kenapa sekarang kita menjadi jauh lagi dengan Al-Qur'an? Ini tentunya menjadi renungan bagi kita. Kemudian yang keenam, jemaah sekalian, kita menjadi lebih peka sosial. Bapak Ibu, ketika sore hari jemaah sekalian, itu banyak orang yang tebar tajil itu. Ibaratnya sampai bingung mau dikasihkan ini kepada siapa di bulan Ramadan. Nah, mestinya kebiasaan-kebiasaan ini memberi kepada orang lain, dibiasakan, diteruskan di luar bulan Ramadan. Akan baik sekarang misalnya ada tebar tajil, misalnya sore hari, Jumat sore, Ahad sore. Tidak mesti di bulan Ramadan. Pertanyaan kita, kenapa hanya di bulan Ramadan saja? Bukankah kita ini boleh memberi dan juga baik memberi di luar bulan Ramadan ini? Maka secara pribadi saya sedang mengkaji tentang tebar tajil yang dan sejenisnya itu. Apa ini yang dituntunkan? Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketujuh, insya Allah dengan berpuasa ini dosa-dosa kita diampuni yang telah lalu, sehingga diharapkan kita ini bagaikan bayi yang baru lahir. Nah, ketika bayi baru lahir yang suci bersih ini, kenapa kita harus dikotori sekarang lagi ini? Kita berusaha untuk menjaganya. Ya minimal kita ada niat upaya untuk menjaganya. Kita sudah diakhiri Ramadan kita dengan zakatul fitri atau zakatul fitrah, yang kita sebut zakat fitrah itu sebagai penyuci kejiwaan kita. Maka kita berusaha untuk menjaga kesucian ini. Yang terakhir, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, puasa ini secara langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 183 itu adalah untuk menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Maka puasa setelah kita diantarkan menjadi orang yang insya Allah bertakwa, menuju takwa atau sedang berproses menuju takwa, itu harus dijaga. Kenapa harus dijaga? Jangan-jangan takwa kita ini menjadi kurang, menjadi hilang bahkan sebelum ajal menjemput. Maka beruntunglah orang yang begitu Idul Fitri kemudian meninggal, karena dia sudah kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, mudah-mudahan insya Allah dalam keadaan bertakwa. Nah, kita yang lebih berat ini menjaganya. Maka dari itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, setiap kali Jumat kita dinasihati oleh para khotib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita. Sudah repot-repot kita, udah susah payah jerih payah kita di bulan Ramadan puasa, menahan haus, lapar dan hal-hal yang lain. Jangan sampai ini hilang, jangan sampai ini berkurang. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini menjadi bahan renungan tentunya bagi kita. Oh iya, ketakwaan yang sudah saya impikan, sudah saya mulai, sudah saya proses, harus dijaga terus sekarang. Jangan sampai berkurang, apalagi sampai hilang. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah 8 hal yang mudah-mudahan menjadi bahan permenungan bagi kita di awal-awal bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah inayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal